pumpkin after you arrive at home. Oke? Jadi nenek itu berpesan jangan sampai pumpkin itu dibuka di tengah jalan. Pokoknya harus dibuka setelah bawang putih sampai di rumah. Bawang putih anaknya penurut, jadi dia membuka pumpkin itu di rumah. Tetapi apa yang terjadi? Bawang merah dan ibu tirinya melihat pumpkin tersebut dan mencoba untuk membukanya. Setelah dibuka, mereka semua terkejut. Di dalam pumpkin tersebut banyak sekali perhiasan. Nah, sifat serakah bawang merah dan ibunya muncul, yaitu mereka ingin juga mendapatkannya itu lebih banyak lagi. Akhirnya mereka juga mencoba menghilangkan scarf dan berpura-pura mereka mencari scarf. Akhirnya mereka juga ke tempat nenek tua tersebut dengan hati yang jahat dan tidak tulus. Walaupun mereka membantu di rumah ya, tetapi membantunya dengan menggerutu, tidak tulus. Tetap dengan itu nenek tua tersebut memberikan scarfnya dan sebuah pumpkinnya. Dia memilih dengan yang lebih besar dari bawang putih. Akhirnya dia mendapatkan pumpkin tersebut. Dan sama seperti bawang putih, nenek itu berpesan jangan pernah membuka pumpkin itu di hutan atau di tengah jalan. Pokoknya harus membuka pumpkin itu di rumah. Tetapi bawang putih dan ibunya itu memiliki sifat yang tidak sabar ya, dan memiliki sifat yang serakah. Jadi dia membuka pumpkin tersebut di hutan ya. Dan apa yang terjadi isinya? Mereka shock. Isinya adalah a lot of snakes and spiders. Banyak sekali ular dan serangga-serangga atau kalajengking yang ada di situ, dan mereka akhirnya meninggal atau mati karena digigit spiders and snakes ya. After that tidak ada yang menolongnya, and then the last, bawang putih finally happy ever after, hidup selamanya bahagia tanpa tanpa menderita karena ibu dan kakak tirinya. Itu adalah akhir cerita atau solve the problem of the movie. Jadi apa yang kita ambil? Jadi title bawang merah bawang putih, moral lesson tadi sudah dicatat ya. Terus orientation, generic structure-nya ada apa? Orientation itu awal bagian perkenalan film itu, di mana, siapa, kapan, lalu muncul what happened to the man. Jadi awal mula timbul masalah. Complication itu puncak masalahnya tadi yang sudah Bu Guru sampaikan juga. Dan resolution, akhirnya masalah itu kan lama-lama berakhir atau berangsur selesai ya. Itu namanya resolution, end of the problem, akhir dari masalah tersebut. Jelas ya anak-anak semuanya? This is the title of the movie, social function, and the generic structure. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok, sudah jelaskan apa generic structure, apa social function atau moral lesson dari suatu naratif teks. Nah, di sini guru juga akan memberikan contoh yang lainnya dari suatu teks yang berjudul The Legend of Mount Wayang. Kalian sudah pernah ya mendengar Gunung Wayang? Gunung Wayang itu berada di mana? Jawa Barat. Nah, di sini kalian akan mengidentifikasi apa title-nya, apa social function-nya, apa saja generic structure-nya. Oke? This is the table of your individually work. Ini adalah satu tabel untuk tugas individu kalian ya. Pasti Bu Guru yakin kalian sudah paham tentang apa saja yang
ada di dalam teks The Legend of Mon Wayang. Karena kalian tadi sudah Bu Guru berikan contoh untuk bagaimana cara mengidentifikasi movie dari Bawang Merah Bawang Putih. Oke, nanti kalian setelah pertemuan ini kalian isi dan kumpulkan lewat grup WA atau Google Classroom. Do you get my point, class? Okay, class. So, after we have been discussed about the legend of Bawang Merah Bawang Putih, we are get the point, okay? The point is about narrative text. Jadi poinnya adalah tentang narrative text, okay? Narrative text is an imaginative story to entertain the people. And the focusing is the legend. Legend is a kind of genre folklore that consists of narrative featuring human action perceived or believed by teller and listener to have taken place within human history. Jadi naratif teks itu adalah suatu cerita imajinasi untuk menghibur orang. Dan legend atau legenda adalah suatu jenis genre folklore atau cerita rakyat yang terdiri dari suatu kegiatan manusia yang dipercayai atau sampaikan oleh pembaca atau pendengar dengan mengambil suatu moral lesson atau suatu cerita ya tentang histori sejarah manusia. Next, the social function. The social function is to amuse or tell stories or past events and entertain the readers. Jadi, social function atau fungsi sosialnya apa dari narrative text? Yaitu untuk menghibur atau memberitahukan suatu cerita yang terjadi di masa yang lampau, suatu cerita imajinasi atau cerita yang belum tentu terjadi ya secara faktual, tapi tujuannya adalah menghibur pembaca. Okay, class. Next, generic structure. Generic structure of the narrative text. First, orientation. Orientation is the introduction part which consists of what is in the text in general. Second, complication. Complication part which explores the conflicts among the characters. This part contains the essential content of a narrative text. And the third, resolution. Resolution is a part when the conflict tends to be decreased and end. This is the part when the characters get the solution of their conflict. Jadi, generic structure ada 3 dari narrative text. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah bagian perkenalan dari apa yang terjadi di teks tersebut secara umum. Jadi biasanya perkenalannya tadi yang Bu Guru sampaikan di atas ya, ada siapa, kapan, di mana suatu cerita itu terjadi. Yang kedua adalah complication. Complication adalah bagian perkembangan suatu masalah itu terjadi. Jadi complication itu puncak masalah itu akan muncul, yaitu konfliknya itu terjadi itu apa saja konfliknya itu. Yang kemudian resolution. Resolution adalah setelah konflik itu terjadi, lama-lama akan perlahan decrease atau selesai. Jadi bagaimana konflik itu atau masalah itu akan berakhir. Ini adalah bagian ketika karakter atau tokoh utama mendapatkan solusi dari konflik tersebut. After you learn about the generic structure of narrative text, setelah kalian mempelajari, berdiskusi tentang generic structure, social function dari narrative text, di akhir presentasi ini yaitu tentang summary and reflection. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah 1.
Narrative text itu apa sih definisinya? Legenda, apa juga definisinya? Yang kedua adalah, apa sih itu social function atau moralism yang didapatkan dari suatu cerita tersebut? Yang ketiga yaitu generic structure. Bagian-bagian apa dalam generic structure suatu narrative text? Ya, itu seperti itu. Lalu, terakhir reflection. What did you get after learning narrative text? Jadi, setelah kamu mempelajari narrative text, kesan apa yang kamu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Is it happy atau harusnya lebih jelas atau kurang jelas? Ya, itu bagian dari reflection. Oke, kelas? Do you understand? Kelas, summary dan reflection sudah. Nah, untuk memperluas pemahaman kalian dan penguasaan kalian dalam narrative text, I have group project for you. Jadi tadi masih sama dengan grup yang kalian diskusikan tadi. Try to create a simple narrative text with your own word. Cobalah kalian buat satu buah narrative text sederhana dengan kalimatmu sendiri. 1. Choose the legends of narrative text. You can choose the legend of Surabaya, the legend of Lake Toba, the legend of Timun Emas, ya. One of them, salah satu saja ya. 2. Make at least 3 paragraph which is contain orientation, complication, and resolution. Of course, with the moral lesson. Jadi, buatlah minimal 3 paragraf yang isinya terdiri dari generic structure tadi ya. Ada orientation, complication, dan resolution, ya. Okay, and the third, write in a Word of PDF and send to the Google Classroom. Jadi kalian bisa tulis dalam bentuk Word atau PDF, lalu kirim ke Google Classroom. If you have any question, kalau belum jelas dengan group project ini, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa langsung menghubungi atau WA Bu Yunita. Ya, ini ada contoh bagaimana kamu menyusun sebuah naratif teks sederhana. Contohnya kamu akan memilih The Legend of misalkan Surabaya. Ya, di situ kalian harus mencantumkan orientationnya. Biasanya ada a long time ago there lived, atau long time ago atau ago. Ya, pokoknya ada suatu zaman zaman dahulu kala seperti itu ya, ada seperti itu nih. Oke, terus complication. Jadi konflik itu dimulai seperti apa? Lalu yang terakhir adalah resolution, pemecahan masalah dari konflik tersebut. Oke, kelas? Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Okay? See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.